Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan tentunya hari ini telah hadir bersama saya, Bung Arif Ramdan, Redaktur Multimedia Harian Seram Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Arif. Sore Alfa. Baik, Bung Arif dan juga saudara, pada headline news Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai Mualim gandeng T.A. Khalid. Sementara di sebelahnya juga disandingkan dengan berita mengenai hari ini Presiden yang datang ke Aceh untuk meresmikan PLTMG Arun. Tapi mengapa dari dua berita ini yang kita juga anggap penting kedua-duanya, kita lebih memilih berita mengenai politik ini, Bung? Iya, pertama kali pertimbangannya ketika kita menurunkan Mualim gandeng T.A. Khalid sebagai wakilnya untuk calon pilkada di 2017 nanti, tentu ini karena momentum pilkada sebentar lagi di Aceh akan digelar 2017. Tahapan prosesnya pun sudah mulai berlangsung dan ini tentu informasi atau berita yang ditunggu-tunggu karena dengan penunjukan T.A. Khalid sebagai wakil dari Mualim yang akan maju di pilkada nanti, tentu ini mengubah peta politik kekuatan para kandidat lain yang sudah terlebih dahulu mereka juga menginformasikan bersama siapa mereka akan maju. Nah, kenapa ini Mualim menjadi ditunggu-tunggu? Karena kan ini sudah sejak lama. Sejak lama ia menunda mengumumkan siapa sebetulnya wakil yang akan mendampingi Mudzakhir Manap yang saat ini masih menjabat sebagai wakil gubernur. Itu pertimbangan. Tapi dari informasi yang kita dapatkan, apa sebenarnya alasan dari Mualim sendiri memilih T.A. Khalid sebagai wakil? Iya, pertama dari awal dulu kalau kita lihat Gerindra, Partai Gerindra di mana T.A. Khalid sebagai ketua DPD di Aceh sudah bersama-sama di Pilpres dulu mereka berkoalisi untuk mendukung pasangan presiden ketika itu, dan kita lihat bahwa kedekatan kedua orang ini terus sampai kemarin. Bahkan Mualim sendiri mengakui bahwa penetapan Mualim sebagai wakil dia karena sudah cukup memahami lah siapa T.A. Khalid itu alasan. Tetapi saya lihat juga ini berarti Partai Aceh di mana yang mengusung Mualim juga berkoalisi atau memakai kekuatan Partai Nasional, dalam hal ini Gerindra. T.A. Khalid kan ketua di Gerindra yang punya basis kekuatan, saya pikir juga cukup baik di nasional seperti itu. Mungkin ini yang dipertimbangkan oleh Mualim ketika dia menggandeng T.A. Khalid sebagai wakilnya. Apakah kemudian pasangan ini sudah mendapatkan dukungan dari partai-partai nasional seperti itu, Bu? Ya, kemarin kita lihat beberapa partai nasional sudah mulai merapat. PKS yang sudah menyatakan diri berkomitmen untuk mendukung Mualim, bahkan mereka sudah deklarasi. Dan partai-partai lain saya pikir dengan deklarasi hari ini malam tadi juga akan menentukan sikap. Baik. Seperti itu. Dari redaksi sendiri bagaimana pandangan redaksi terkait dengan elektabilitas dari T.A. Khalid sendiri? Kita tahu T.A. Khalid sudah lama melanglang buana di dunia politik. Dia juga pernah menjadi ketua DPRK di Aceh Utara atau Loksemayo ketika itu. Jadi saya pikir ini akan mengubah peta karena di pasangan-pasangan lain calon-calon gubernur yang akan maju juga belum mengumumkan siapa wakil mereka. Dan saya pikir setelah ini akan ada perubahan kekuatan politik di 2017 nanti untuk pilkada di Aceh. Dengan berpasangan dengan T.A. Khalid sendiri, bagaimana elektabilitas dari Mualim sendiri, Bu? Kita lihatlah, tentu ya ini kalau kita melihat dari elektabilitas dia ya sejauh ini kan termasuk figur yang ya cukup diperhitungkan. Tetapi kita juga tidak menafikan figur-figur lain yang muncul. Tapi dengan penetapan ini dari basisnya calon wakil dari Partai Nasional, saya kira ini akan mengubah juga peta politik siapa calon-calon yang lain yang akan diusung oleh para calon gubernur yang sudah mendeklarasikan beberapa waktu yang lalu. Baik, akhir-akhir ini bagaimana situasi politik yang menurut pandangan redaksi sendiri terkait dengan sudah diumumkannya wakil untuk Zakaria Saman dan juga Mualim? Ya, Zakaria Saman sudah menggandeng siapa kemarin T.A. Ledinsah ya. Jadi mantan ketua PMI di Aceh. Nah, tentu juga sudah ada dua pasangan calon gubernur dan wakil yang sudah resmi mengumumkan. Nah, saya kira beberapa hari ke depan peta politiknya akan berubah. Para calon gubernur juga akan mulai mengumumkan, saya pikir. Karena kan ini dua kekuatan sudah resmi sudah punya pasangan dan dua-duanya ekskombatan dari GAM gitu. Nah, ini kan luar biasa sekali. Baik, kita masih terus menantikan informasi mengenai hal ini. Dan terkait juga mengenai kunjungan Presiden yang datang ke Aceh untuk meresmikan PLTMG Arun,
Bagaimana informasi ini kita dapatkan? Ya, hari ini Presiden tadi sudah tiba pukul 8.30 di sana Ya. dan sekarang lagi prosesi prosesi peresmian dan sudah disambut. Dan selain di Lok Semawe juga beliau kan di Banda Aceh, pengamanan juga dari kemarin sudah berlangsung ya untuk kedatangan Presiden. Dan ini akan menambah kekuatan pasokan listrik nanti di Aceh dan mudah-mudahan juga menjadi solusi bagi krisis listrik lah yang selama ini terjadi ya. Apakah ada agenda lain dari kunjungan Presiden? Tidak, hari ini? setelah peresmian itu Jokowi langsung ke Jakarta. Baik, terima kasih Bung Arief untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serami Topik, kembali ke studio.